Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fayakun Adam. Eh, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, di mana yaitu tugas dari mata kuliah Bioteknologi Pangan, yang mana judul yang saya ambil yaitu fermentasi vinegar dengan menggunakan substrat buah salak dengan peran bakteri Saccharomyces cerevisiae dan Acetobacter aceti. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan, mana apa itu fermentasi. Fermentasi merupakan pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi, atau kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerobik. Perilaku mikroorganisme terhadap makanan dapat menghasilkan dampak positif maupun dampak negatif. Dan fermentasi makanan biasanya mengacu pada dampak positif. Produk fermentasi memiliki beberapa manfaat, diantaranya mengandung probiotik, kaya akan vitamin, dan baik untuk sistem pencernaan. Kemudian, vinegar. Vinegar merupakan produk cair yang mengandung asam asetat yang diperoleh melalui proses fermentasi bahan-bahan yang mengandung karbohidrat atau alkohol dengan karakteristik dasar yaitu bau, rasa, warna khas, normal, serta total asamnya tidak kurang dari 4 gram atau 100 ml. Vinegar alami diproduksi dari bahan baku yang mengandung pati atau gula melalui fermentasi alkohol dan fermentasi asam asetat yang dilakukan secara berurutan. Buah-buahan dapat dijadikan sebagai bahan utama dalam membuat vinegar alami. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan vinegar yang layak dikonsumsi adalah dengan melihat kadar asam asetatnya yang tidak kurang 3 dari 4%. Kandungan asam asetat pada vinegar dipengaruhi oleh konsentrasi starter plain vinegar yang mengandung bakteri Acetobacter aceti, lama fermentasi asam asetat maupun kombinasi keduanya. Kemudian, proses fermentasi vinegar. Proses fermentasi vinegar melalui 2 tahapan, diantaranya yaitu yang pertama, fermentasi alkohol yaitu glukosa diubah menjadi alkohol oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae secara anaerob. Kemudian yang kedua, fermentasi asam asetat oleh bakteri Acetobacter aceti yang mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat secara aerob, di mana kedua fermentasi ini biasanya dilakukan secara terpisah. Selanjutnya, bahan dasar pembuatan vinegar. Pada umumnya, vinegar atau lebih dikenal dengan istilah asam asetat banyak digunakan dalam bidang industri makanan. Vinegar merupakan suatu produk yang dihasilkan dari perubahan alkohol menjadi asam asetat oleh bakteri asam asetat. Vinegar dapat dihasilkan dari sari buah, apel, anggur, ceri, pisang, pir, dan buah-buahan lain sebagainya. Seperti halnya pada buah salak, salak merupakan buah yang mudah rusak sehingga perlu dilakukan alternatif pengolahan untuk meningkatkan daya simpan salak. Salah satu alternatif pengolahan buah salak yaitu dengan diolah menjadi vinegar atau asam cuka. Asam cuka merupakan salah satu alternatif pengolahan buah salak yaitu dengan diolah menjadi vinegar atau asam cuka. Asam cuka ini merupakan produk dengan kandungan asam asetat tinggi dan terbuat dari bahan-bahan yang mengandung gula atau pati melalui fermentasi alkohol secara anaerob oleh Saccharomyces cerevisiae dan diikuti fermentasi asam asetat oleh bakteri asam asetat yang mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat secara aerob. Kemudian, manfaat fermentasi vinegar dari buah salak. Perlu kita ketahui bahwa cuka buah atau vinegar dikenal mampu menurunkan kadar glukosa darah, anti hipertensi, anti kanker, meningkatkan sistem imun tubuh, dan lain sebagainya. Pada cuka buah salak, aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh kandungan fenol dan asam-asam organik yang tinggi. Kandungan antioksidan pada cuka salak tersebut yang mana disebabkan oleh jumlah asam yang tinggi dan pH yang rendah. Selain itu, kandungan fenol cuka salak yang tinggi juga dapat mencegah kerusakan sel pankreas yang disebabkan oleh radikal bebas sehingga kerja pankreas dalam memproduksi insulin tidak terganggu. Kemudian pembuatan vinegar.
Metode pembuatan vinegar dibagi dalam 3 tahapan, yaitu fermentasi 1, fermentasi 2, dan analisis kadar cuka. Fermentasi 1, yang mana setelah didapatkan filtrat dari proses pengupasan buah, pencucian, penimbangan sebanyak 216,67 gram, penghalusan, penyaringan, dan perebusan, maka langkah selanjutnya adalah fermentasi 1 menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae dan 2,5 gram urea dimasukkan dalam toples serta diaduk dan ditutup rapat. Proses ini dilakukan dalam keadaan anaerob sehingga harus ditutup rapat selama 7 hari sehingga akan dihasilkan alkohol. Kemudian fermentasi 2. Fermentasi 2 ini dimana hasil dari fermentasi 1 kemudian difermentasikan kembali menggunakan bakteri Acetobacter silinum 100 ml selama 9 hari untuk menghasilkan cuka. Kemudian yang ketiga yaitu analisis kadar cuka menggunakan metode asidi alkalimetri dengan larutan standar NaOH 0,1 m. 10 ml asam cuka diambil dan diencerkan menjadi 100 ml. Sebanyak 3 sampel diisi dengan larutan 10 ml yang sudah diencerkan kemudian dititrasi dengan NaOH 0,1 m. Kemudian tahapan fermentasi buah salak. Tahapan fermentasi buah salak yang mana bisa kita lihat pada tabel di atas ini, yang mana terbagi menjadi fermentasi 1 dan fermentasi 2, di mana dari tabel fermentasi 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa cuka buah beraroma tidak sedap, larutan berwarna kuning atau keruh, dan terdapat jamur berwarna putih sehingga harus disaring terlebih dahulu. Sehingga cuka tersebut dilihat nilai pH dengan menggunakan indikator universal yaitu sebesar 4,5 yang mana bersifat asam. Kemudian hasil dari fermentasi 2 di mana dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa cuka buah beraroma sedikit sedap, larutan berwarna kuning atau sedikit keruh, dan terdapat jamur putih sehingga harus disaring terlebih dahulu, dan cuka dilihat nilai pH dengan menggunakan indikator universal yaitu sebesar 4,5 bersifat asam. Kemudian analisis kadar cuka. Analisis kadar cuka dapat dilihat pada gambar di samping ini, di mana cuka yang telah melalui tahap fermentasi 1 dan fermentasi 2 kemudian dianalisa berapa banyak kadarnya dengan menggunakan metode asidi alkalimetri, yaitu dengan NaOH 0,1 m dan indikator phenolphthalein. Penggunaan indikator bertujuan untuk mengetahui titik akhir titrasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa titrasi dalam proses ini dilakukan 3 kali percobaan sampai terjadi perubahan warna dari bening menjadi merah muda. Titrasi bertujuan untuk mencari konsentrasi suatu larutan yang belum diketahui secara pasti. Kemudian dapat digunakan untuk mencari kadar asam asetat yang didapat dari cuka buah tersebut. Berdasarkan langkah-langkah tersebut diperoleh kadar asam cuka buah salak yang dikombinasikan dengan pisang dan kulitnya sebesar 0,042%. Kadar ini tidak memenuhi syarat cuka yang dipengaruhi dan dikonsumsi oleh masyarakat sebesar 4%, di mana 4 gram asam asetat per 100 ml, harus segar dan dibuat dari buah-buahan yang layak dikonsumsi serta harus diberi label yang semestinya. Nah, kemudian penyebab vinegar cuka salak tidak layak dikonsumsi, di mana hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di mana tahap fermentasi 1 tidak dilakukan pemisahan alkohol dengan larutan, di mana seharusnya dilakukan dengan menggunakan destilasi. Kemudian tahap fermentasi 2 tidak dilakukan destilasi untuk membunuh bakteri yang merugikan dan mendapatkan kadar asam asetat yang lebih murni. Kemudian yang ketiga, praktikum tidak melakukan destilasi karena keterbatasan tempat dan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dan yang keempat yaitu tidak digunakan bakteri spesifik yang menghasilkan asam cuka. Ya, baik. Ini adalah jurnal acuan yang saya ambil, di mana jurnal ini berjudul yaitu Pembuatan Cuka Alami Buah Salak dan Pisang Kepok beserta kulitnya teknik fermentasi, yang mana ditulis oleh Dewi Ratna Febrianti dan Zidni Azizati pada tahun 2018. Baik, itulah tadi presentasi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.